Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang amat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta dalam keadaan iman, Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur pada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kita ini masih dapat beribadah kepada Allah dan dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidaklah pantas bagi manusia untuk merasakan telah berjasa, karena sesungguhnya sejatinya segala pujian hanyalah milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak pada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa dalam artian dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam hati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah
tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Dalam khutbah yang singkat ini, marilah kita renungkan sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari setahun. Sudah banyak orang yang meninggal, bahkan tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia, siapa saja dan kapan atau dimanapun saja bisa meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian adalah suatu yang pasti kita hadapi, suatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikan ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah perkataan yang dilakukan dengan istiqomah. Salah satu indikatornya adalah pekerjaan yang dilakukan secara istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal amalin adwamuhu in qal." Sungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin, berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti
bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam setiap amal kita, pastikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amalan terakhir bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza mata insanu in qata'a anhu 'amaluhu illa thalatha sadaqatin jariyah aw 'ilmun yanfa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Di antara tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi 'abdihi khairal ista'malahu faqila kaifa yastaghmiluhu ya Rasulullah?" Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum ia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus senantiasa berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'iyya wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafah wa usallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallah al-alimil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amril azim amarakum bi salatin wassalamin ala nabiyyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'ul qaribul mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.